Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, termasuk di dalamnya adalah kuliner yang berbasis pertanian. Dan juga menginformasikan terkait tentang Suka Robot, yaitu pelatihan terkait tentang robotik, coding, animasi, dan web programming, terutama untuk putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin meningkatkan keahlian, melampiaskan hobinya, segera daftarkan ke Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Perumahan Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Atau bisa mengkontak leader kami, yaitu Kak Budi. Insya Allah nomor HP-nya atau WA-nya akan kami share di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan oleh petani-petani, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu silakan para petani bisa mengirimkan videonya ke kami, dan video tersebut adalah video yang benar-benar sahabat Kebun Berkah atau petani Kebun Berkah hasil sendiri ya. Maksudnya kegiatan sendiri, produk yang dihasilkan sendiri ya, dan tidak ada unsur-unsur terkait tentang politik, kebencian, sara, dan hal-hal yang lainnya, pornografi, ataupun hal-hal yang lainnya yang nantinya memberikan asumsi ke arah yang negatif. Baik, sahabat Kebun Berkah, kali ini akan kami sampaikan suatu materi yang kemarin kita sudah mengenal beberapa pengertian-pengertian agroforestry yang kita coba di acara ngobrol penuh ide yang inspiratif bersama beberapa kawan. Salah satunya adalah Dr. Muhammad Syarudin, peneliti ahli utama di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di video tersebut diterangkan beberapa pengertian-pengertian tentang agroforestry dari beberapa ahli secara teknik ya. Lalu bagaimana agroforestry itu sendiri di dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan ya, yang mengacu pada kebijakan-kebijakan yang masih berlaku. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 tahun 2021. Baik, sahabat Kebun Berkah, ada materi, ada PowerPoint yang kami buat ya. Nah, kita share saja ya terkait tentang hal ini ya. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, ini kita ambil judul pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan atau kita sering singkat dengan RHL yang dilakukan secara agroforestry ya. Sahabat Kebun Berkah, seperti apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah sudah menonton video-video yang ada di channel Junediono Kebun Berkah, terutama di dalam pembahasan agroforestry ya, sehingga pengertian-pengertian sudah tidak lagi secara teknis, tidak lagi kami sebutkan secara detail ya.
Mudah-mudahan sahabat kebun berkah sudah melihatnya video-video tersebut. Baik sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, rehabilitasi hutan dan lahan atau kita singkat dengan RHL sesuai dengan definisi di dalam Peraturan 23 tahun 2021 merupakan suatu upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Ya, tidak jadi di dalam Peraturan 23 2021 ini mendefinisikan RHL sebagai upaya ya, sehingga dilakukan secara sadar untuk memulihkan ya, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan ya. Jadi merupakan satu kegiatan. Jadi tidak terpisah ya, tidak terpisah satu kegiatan tersebut terjadi pada satu lokus ya. Jadi tidak lokusnya di mana-mana. Terkadang kita mengartikan dengan definisi ini bahwa upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan itu bisa lain fokus. Misalkan seseorang melakukan usaha untuk atau upaya untuk mempertahankan suatu hutan yang masih virgin, yang masih bagus, ini juga disebut rehabilitasi hutan. Ini adalah persepsi atau pengartian yang kurang tepat. Karena rehabilitasi hutan dan lahan RHL dalam definisi ini adalah satu kegiatan ya, satu kegiatan pada lokus yang sama, yaitu lokus yang kita sebut sebagai lahan kritis misalkan, atau bekas bencana misalkan, atau ada kebakaran hutan misalkan. Dan sesuai dengan kebijakan terbaru Permen LHK nomor 10 tahun 2022 bahwa rehabilitasi hutan dan lahan harus berada pada lokus-lokus yang termaktub di dalam Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Ya, jadi RHL di sini dalam definisi ini adalah dalam satu lokus dan dalam satu kegiatan. Ya, tidak berbeda-beda lokus dan tidak berbeda-beda kegiatan. Misalkan kegiatan untuk memulihkan di lokus A, kegiatan untuk mempertahankan di lokus B, ataupun kegiatan untuk meningkatkan fungsi hutan di lokus C, misalkan. Tidak demikian. Ya, mudah-mudahan jelas, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, seperti apa yang kita sampaikan tadi bahwa sasaran rehabilitasi hutan dan lahan itu merupakan lahan ataupun hutan yang berada pada lahan kritis ya. Dan lahan kritis ini didefinisikan dari gabungan lahan sangat kritis dan lahan kritis. Ya, pada tentunya kita memiliki prioritas-prioritas tertentu ya. Karena anggaran terbatas, maka kebijakan-kebijakan RHL menjadi suatu hal yang diprioritaskan. Sehingga kita memprioritaskan pada das-das prioritas. Ya. Dan pada das-das prioritas ini tentunya ada beberapa kawasan-kawasan hutan ya, sesuai dengan pembagian yang terdapat di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99. Jadi bisa jadi di kawasan pelestarian alam, kecuali pada cagar alam dan zona intinya, bisa jadi di kawasan hutan produksi, bisa jadi di kawasan hutan lindung ya, sahabat kebun berkah. Dan yang dilakukan juga bisa jadi di lokasi-lokasi yang rawan bencana ya, misalkan bencana banjir, bencana longsor,
maupun bencana kekeringan. Ada juga daerah tangkapan air dari waduk, bendungan, maupun danau. Ada daerah resapan air ya, diutamakan di hulu das, sempadan sungai, ada juga mata air, danau dan waduk, serta daerah-daerah hilir ya, misalkan atau daerah-daerah tengah dari das yang rawan dengan intrusi air laut maupun tsunami maupun abrasi dari air laut. Ya, jadi lokasi-lokasi tersebut yang menjadi prioritas di dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan tentunya sesuai apa yang saya tadi katakan bahwa lokasi-lokasi ini berada pada rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini beberapa arah kebijakan ya terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan. Dan yang pertama terkait tentang perencanaan, sahabat kebun berkah ya, bahwa perencanaan tadi ya, seperti yang sudah kami sebutkan, harus berada di RURHL, DAS, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai. Setelah tersusun RURHL-nya, maka kita detailkan ya menjadi rencana tahunan RHL DAS atau RTN RHL. Kita juga untuk mangrove ya, berdasarkan One Map Mangrove. Dan ada satu lagi kebijakan yang sedang ngetren, yaitu kebijakan terkait tentang Polu Netshing 2030. Dan di dalam Polu Netshing ini juga memiliki indeks prioritas lokasi ya, yang sudah dipetakan, sehingga peta-peta yang menjadi target dari Polu Netshing 2030 harus kita sinkroniskan di dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan ya, mulai dari RO1 sampai dengan RO12. Jadi kita harus mensinkroniskan data. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang akuntabilitas dan kontinuitas dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yang berhubungan dengan akuntabilitas adalah sudah terbitnya SE Surat Edaran Dirjen, yang awalnya Surat Edaran Dirjen nomor 4 tahun 2023 dan diperluas di dalam sasarannya, dan sudah keluar Surat Edaran Dirjen nomor 5 tahun 2024, di mana setiap kegiatan penanaman atau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan harus dibuktikan dengan adanya foto yang bergeotagging atau foto yang memiliki informasi terkait tentang tanggal ataupun waktu, lokasi, dan koordinat ketika sahabat-sahabat kebun berkah melakukan pemotretan. Ya, minimal tadi ya. Dan nantinya foto-foto yang telah bergeotagging tadi akan dianalisis dan akan dipetakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah terkait tentang kontinuitas atau berkelanjutan, bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai oleh pemerintah hanya berlaku sampai dengan 3 tahun, yaitu tahun pertama penanaman atau kita sebut dengan P0, tahun kedua adalah pemeliharaan tahun pertama atau P1, dan tahun ketiga adalah pemeliharaan tanaman tahun kedua atau P3. Dan setelah P2 ya, mohon maaf, setelah P2 ini, maka kami akan menyerahkan hasil dari kegiatan RHL ini kepada para pemangku. Dan diharapkan para pemangku ini nantinya
bisa melakukan pemeliharaan, entah itu berupa pengamanan maupun perlindungan terhadap hama dan penyakit. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mohon maaf sebentar ya, ada ini. Bentar. Ya, kembali lagi ya, mohon maaf. Eh, yang ketiga adalah metode ya. Metode yang digunakan di dalam melakukan RHL, memang kita mengutamakan swaklola ya, swaklola dengan masyarakat. Karena dari beberapa pengalaman ya, ternyata metode swaklola ini walaupun memang lebih susah bagi penyelenggara, namun memiliki dampak yang lumayan lebih bagus. Karena masyarakat benar-benar terlibat di dalam pelaksanaan RAL mulai dari penyusunan rancangan, penanaman, pengawasan, dan sebagainya. Sehingga diharapkan nantinya bahwa masyarakat akan menjaga, akan memelihara tanaman yang mereka tanam setelah P2 atau setelah kegiatan diserah terimakan. Ya. Untuk melakukan atau untuk mengutamakan swaklola ini memang tadi seperti apa yang saya sebutkan lebih lebih berat ya karena harus menciptakan kelembagaan yang kuat, terutama kelembagaan bagi masyarakat atau kelompok yang akan melakukan kegiatan RHL. Ya, ini suatu hal yang berat memang harus diakui ya, karena bisa jadi masyarakat yang berada di sekitar hutan, tepatnya pada lokus kegiatan RHL, belum mengenal apa yang disebut dengan RHL. Ini juga harus kita kenalkan, agar tidak terjadi miskomunikasi, salah pengertian ataupun salah pemahaman. Di samping itu juga harus diajari terkait tentang akuntabilitas tadi. Akuntabilitas mulai dari keuangan, akuntabilitas mulai dari kegiatan, dan sebagainya. Karena kegiatan swakelola ini merupakan kegiatan yang uangnya langsung ditransfer kepada kelompok tani ataupun kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan RHL. Sehingga memang perlu didampingi baik secara administrasi keuangan maupun secara pelaksanaannya. Bagaimana melakukan pembibitan yang benar, bagaimana melakukan penanaman yang benar, bagaimana melakukan kegiatan pemeliharaan yang benar. Memang luar biasa eh, rumitnya ya, sahabat kebun berkah, tapi harus kita lakukan. Yang selanjutnya dan kegiatan RHL ini adalah pendanaan ya. Pendanaan ini bisa dari APBN maupun APBD maupun CSR ya. Bisa juga hibah luar negeri maupun dari komunitas-komunitas ya dan sebagainya. Silakan ya. Yang terkait tentang pemeliharaan berupa pengamanan dan pelindungan setelah berita acara serah terima ditandatangani, maka diharapkan bisa bersumber dari dana alokasi khusus, bisa diharapkan dari dana bagi hasil maupun CSR maupun hibah luar negeri ataupun imbal jasa lingkungan, PES misalkan, atau yang lainnya. Silahkan sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia untuk RHN yang bersifat APBN ya, ini kita juga terdapat 54 persemaian permanen yang menyediakan bibit serta 9 pusat persemaian. Dan selain untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman vegetatif ya, persemaian-persemaian ini juga menyediakan bibit
yang dibagi secara gratis pada sahabat-sahabat kebun berkah semua. Silakan bisa kontak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai setempat di provinsi Indonesia. Silakan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang kebijakan ya, jika ada keinginan kita untuk membuat PP terkait tentang konservasi tanah dan air maupun mangrove ya. Tadi juga ada sinkronize antara kebijakan rehabilitasi hutan dan hulu untuk mencapai National Determined Carbon atau NDC, serta penghitungan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK, serta juga hasil-hasil dari pelaksanaan rehabilitasi hutan. Hasil-hasil ini bisa bersifat hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam pelaksanaannya terkait tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 tahun 2021 ya, bahwa ada dua kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu secara vegetatif ya, dan secara bangunan konservasi tanah. Ada juga sebenarnya yaitu dengan kimia ya, atau dengan gabungan ketiga-tiganya. Jadi ada penanaman secara vegetatif, ada melakukan penerapan konservasi tanah dan air, bangunan konservasi tanah dan air, ada dilakukan secara kimiawi, dan keempat adalah dengan melakukan gabungan ketiga-tiganya dalam satu lokus. Bisa dengan vegetatif, bisa dengan bangunan konservasi tanah, maupun dengan kimiawi. Ya, rehabilitasi hutan ya. Rehabilitasi hutan apabila ditinjau dari segi lokus, maka ada di dalam kawasan hutan yang kita sebut dengan reboisasi, ada di luar kawasan hutan atau rehabilitasi hutan, atau kita sebut sebagai penghijauan. Ya, sahabat kebun berkah. Inilah konteks pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi di luar kawasan disebut sebagai rehabilitasi lahan, di dalam kawasan disebut sebagai rehabilitasi hutan, yaitu reboisasi ya. Yang direhabilitasi lahan kita sebut sebagai penghijauan. Dan langkahnya atau metodenya bisa dengan vegetatif, bisa dengan penerapan konservasi tanah dan air, bisa dengan penerapan secara kimiawi, maupun yang keempat adalah penerapan secara gabungan ketiga-tiga metode tadi, atau dua metode. Ya, jadi bisa vegetatif dengan penerapan konservasi tanah, ya, bisa vegetatif dengan kimiawi, bisa kimiawi dengan konservasi tanah dan air. Jadi ada gabungan ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah apa namanya terkait tentang realisasi ya, kita ini kan saja ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, eh, terkait dengan vegetatif ya, kita akan mengenal di dalam Peraturan 23 tahun 2021 ada yang disebut sebagai agroforestry. Ya, ini yang kita akan bahas ya. Kalau intensif kita sudah nggak bahas lagi lah. Nanti insya Allah kapan-kapan ya kalau kita punya waktu. Yang akan kita bahas adalah agroforestry. Ini agroforestry di dalam peraturan ini memiliki beberapa kriteria apabila ingin dikerjakan. Yang pertama adalah terdapat pada kawasan hutan yang memang ada aktivitas pertanian ataupun perkebunan ya. Jadi di situ di kawasan tersebut ada aktivitas pertaniannya. Yang kedua adalah jenis tanaman disesuaikan dengan kawasan hutannya.
Misalkan di kawasan hutan produksi tentunya ya untuk meningkatkan produktivitas dari hutan tersebut. Kalau di hutan lindung tentunya yaitu dengan tanaman-tanaman yang merupakan tanaman yang memiliki fungsi lindung ya. Jadi harus didasari pada kawasan tadi. Ada beberapa kriteria di dalam agroforestry di aturan ini adalah untuk jumlah tanaman ya per hektarnya. Ada yang 400 batang per hektar. Nah, ini apabila tanaman sela, pagar, ataupun sekat, bakarnya ada minimal 25% ya dari tanaman pokoknya. Dan yang kedua adalah 200 batang per hektar jika terdapat tanaman sela atau pagar atau sekat bakar 500 batang per hektar. Dan ini tentunya harus diinventarisasi sahabat kebun berkah sebelum melakukan kegiatan agroforestry. Karena bisa jadi kalau tidak dilakukan inventarisasi, maka tidak mengetahui tegakan awalnya. Namun sahabat kebun berkah memang di dalam aturan 23 2021 ini belum ada mandat untuk melakukan inventarisasi. Ya, mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang lebih bagus lagi agar bisa mendetailkan perencanaan yang ada. Itulah ya sahabat kebun berkah. Jadi di dalam aturan reboisasi ini, agroforestry ini tadi ada 1, 2, 3 dan beberapa hal ya. Namun sahabat kebun berkah, filosofi daripada agroforestry ini adalah merupakan apa namanya pemanfaatan lahan ya pada satu unit lahan ataupun di satu unit kawasan hutan yang berusaha menanam dengan tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Jadi intinya adalah kita menanam tanaman pertanian ataupun dan dengan tanaman kehutanan. Ada juga yang mengartikan berkembang lagi bahwa agroforestry ini juga bisa menanam tanaman forestry dengan pakan ternak misalkan, hijauan pakan ternak rumput misalkan, itu adalah agrosilvopastural. Ya, jadi ada ternaknya dan pakan ternaknya di situ. Ada agrosilvofishery misalkan. Ini ketika tanaman kehutanan digabung dengan fishery-nya dengan perikanan. Dan ada juga istilah-istilah agroforestry yang lain, misalkan dengan serangga ya, seperti lebah untuk menghasilkan madu dan sebagainya. Ini jadi hal-hal semacam inilah yang harus dipahami terkait konteks secara umum, secara teknik, definisi dari agroforestry agar tidak eh, menyebar kemana-mana, agar tidak bingung sahabat kebun berkah ya. Dan pengertian-pengertian agroforestry di dalam tekniknya, di dalam ilmunya, di video yang sudah kami upload sudah ada ya sahabat kebun berkah. Dan mudah-mudahan sahabat kebun berkah bisa berkenan untuk mengeklik ya, menonton video-video yang sudah kami upload di channel Juni Diono Kebun Berkah. Inilah sahabat kebun berkah ya, agroforestry ini ya, istilahnya bisa jadi berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan wanatani, ada juga mengatakan talun ya. Ini jadi di suatu daerah penyebutan agroforestry ini bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi ini ya, jadi kalau definisi yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi bentuk pengelolaan sumber daya di sumber daya ini diartikan lahan ya dalam satu unit ya yang tadi yang memadukan mencampurkan antara hutan ataupun pohon-pohon berkayu dengan tanaman-tanaman komoditas jangka pendek atau pertanian ya. Jadi
mengkombinasikan tadi, mencampurkan, memadukan ya. Ini adalah istilah awalnya. Lalu tadi sudah saya terangkan, agroforestry ini berkembang pengertiannya, definisinya. Ada dengan pakan ternak, ada dengan ternak, ada dengan ikan, ada dengan lebah untuk menghasilkan madu dan sebagainya. Itu adalah definisi-definisi dari agroforestry. Tapi memang di dalam kebijakan tadi diatur ya, diatur jumlah komponen kayu maupun tanaman semusimnya ya, di aturan 23 tahun 2021 tadi. Tapi secara general, secara keilmuan, definisinya tadi sudah kami sebutkan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini ada pembagian ya, baik agroforestry yang sederhana maupun agroforestry yang kompleks. Ini gambarnya ya, kalau sederhana itu ya pohon ditanam secara tumpang sari, eh, bisa dilakukan secara selang-seling maupun yang lain ya. Ada tanaman jalur ya, yang ditanam bisa teratur maupun tidak teratur. Dan ada satu jenis atau lebih tanaman semusim. Tapi ini sederhana ya, tanaman pokoknya misalkan satu ini ya, ada jati misalkan. Ini, ini jagung dengan padi misalkan. Sangat sederhana. Yang kedua adalah agroforestry kompleks ya, yaitu tanaman kehutanan dengan banyak jenis ya. Jadi di situ terdapat komponen-komponen kayu atau komponen-komponen forestry yang berbagai jenis. Lebih dari dua jenis atau lebih dari satu jenis misalkan. Tanaman tersebut sengaja ditanam ataupun tumbuh secara alami ya, secara alami. Dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Jadi ini sudah banyak jenis kayu-kayuan, lalu petani menanami tanaman semusim misalkan palawija misalkan atau kapulaga di sela-selanya ya, karena kapulaga sangat cocok untuk di bawah naungan, di bawah tegakan ya, ataupun tanaman-tanaman semusim lainnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, manfaat kita melakukan kegiatan agroforestry, tentunya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun secara ekologi. Sebagai contoh, misalkan secara ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas lahan, menyediakan lapangan kerja, menjamin kebutuhan pangan, diversifikasi produk, ya tadi ada produk pertanian, ada program perikanan, ada produk kehutanan, ya ada diversifikasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup, terutama pada masyarakat sekitar hutan. Adapun manfaat sosial adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketahanan sosial ya. Tadi kan ada berbagai macam pangan ya, dan mudah-mudahan bisa membentuk ketahanan sosial, ketahanan pangan yang akhirnya menjadi sebuah ketahanan sosial. Adapun secara ekologi, agroforestry ini mendukung kegiatan konservasi tanah dan air karena produk-produknya banyak tadi ya, tidak monokultur ya, sehingga tidak mudah terkena hama, tidak mudah erosi dan sebagainya. Ya, ini ya, mencegah erosi dan degradasi lahan, melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati karena banyak ya tadi ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah contoh-contoh best practice pelaksanaan agroforestry di dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Ini ada agroforestry kelengkeng ya, kelengkeng dengan padi, ada banyak ini ya, jambu dan sebagainya ini. Ini di Kuburaya ya, yang dikelola BPDAS Kapuas. Ini ditanam tahun 2021 ya. Ini juga ada agroforestry di Desa Tawang Gargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ya, Jawa Timur.
yang diadakan oleh BPD Berantas Sampean, ditanam tahun 2020. Tanamannya adalah jeruk lemon alpokat. Tanaman selanya ada sayuran ya. Dan tanaman sudah menghasilkan buah serta sudah dijual ke pasar ya sekitar lokasi. Dan ini adalah yang ketiga, ini adalah di Desa Pandansari, Kecamatan Gantang, Kabupaten Malang, BPD Berantas Sampean juga. Ini ditanam tahun 2019 dengan tanaman alpokat dan durian. Tanaman selannya adalah cabai rawit. Ya, alpokat juga sudah menghasilkan ini, sahabat kebun berkah. Ini di Desa Girimulyo, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Ini dilakukan oleh BPD Wais Seputih, Wais Kampung. Tanaman tahun 2021 dan 2022. Tanaman pokoknya adalah alpokat. Tanaman selanya adalah buah naga, jagung, dan pisang. Ini juga sudah panen, sahabat kebun berkah. Ini di lokasi di Pati Ayam, Kabupaten Pati, BPD Pemali Jratun, ya, tahun 2019. Tanaman pokoknya adalah alpukat, nangka, dan petai. Untuk tanaman selanya adalah pisang, rempah-rempah, jagung, ketela pohon, dan sereh wangi. Dan produk unggulannya adalah petai. Ini sudah diekspor ke Jepang, sahabat kebun berkah. Ini beberapa tantangan ya, sahabat kebun berkah. Ini terkait tentang agroforestry tentunya ya. Nanti kita nggak usah kita bahas ya. Ini mungkin suatu saat kita akan bahas mudah-mudahan ya. Baik, itu sahabat kebun berkah. Dimanapun sahabat kebun berkah berada, terima kasih atas dukungan sahabat kebun berkah semua pada channel Junior Diono Kebun Berkah, sehingga channel Junior Diono Kebun Berkah semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Dan terus mohon dukungan sahabat-sahabat kebun berkah dengan cara subscribe, komen, join maupun share ke kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, sehingga bisa diketahui dan lebih bermanfaat lagi dan membantu petani-petani hutan untuk memprodukkan, untuk mengenalkan produk yang dihasilkan oleh mereka. Mudah-mudahan mereka bisa menjual dengan mudah melalui channel ini, sahabat kebun berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.